Kitab Daqiqul Akhbar menceritakan bahwa saat malaikat Israel atau malaikat maut itu diciptakan oleh Allah, itu Allah pakai hijab. Jadi kalau orang bangunan itu pakai seng-seng bangunan, jadi nggak kelihatan, Batas-batasannya gitu kan ya. nggak kelihatan itu lagi bangun apa. Tapi hijabnya kan tinggi gitu kan. Pokoknya tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat ini Allah lagi bikin apa, lagi bikin proyek apa sih gitu. Nah ternyata teman-teman NU, alhamdulillah. Bisa Dan terima kasih ya. Iya. Terima kasih NU Channel dan teman-teman yang berkontribusi untuk bisa akhirnya berkolaborasi dengan NU Channel dan Al Khairah TV. Betul. Nah, wah kopinya baru datang nih. Kopinya baru datang. Kopinya baru datang. Jangan lupa Mas dikirim itu linknya. Oh siap. Nah, teman-teman semua jangan lupa sebelum kita ngobrol siapkan dulu kopinya karena kopi kita juga baru datang. Yang nggak ngopi silahkan pesan yang lain. Yang nggak ngopi pesen teh, kopi, susu dan lain-lain boleh sekali ya. Karena acara yang ngopi di sini wajib kopi, Kang Ami dan Kang Sidney. Nah, alhamdulillah sekali teman-teman ini dalam keadaan cerah, teman-teman semua juga semoga dalam keadaan sehat, Kang Sidney dan Kang Ami juga dalam keadaan sehat. Kalau teman-teman sudah tahu flyer yang kita sudah sebarkan, sudah informasikan ke teman-teman semua bahwa tema kali ini malam Minggu, kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol penuh inspirasi dengan tema beriman kepada malaikat kami. Ya. Nah, Kang Menarik boleh kira-kira gimana nih? Jadi pembahasan kali ini sangat penting dan sangat sangat substantif ya, Betul. dan sangat penting sekali untuk dibicarakan Kang ini. Yang menarik tuh di Al-Quran itu, kata Al-Quran itu selalu didahulukan penyebutannya setelah Nabi kita Rasul selanjutnya gitu. Ini bagaimana penjelasannya. Nah, soal malaikat. Nah, Kang Zidni, sebetulnya memang pembahasan soal malaikat ini juga bagian dari rukun iman kita ya. Betul. Rukun iman kita selain beriman kepada Allah. Minggu kemarin kita sudah bicara beriman kepada Allah, diskusi soal iman kepada Allah. Nah, urutan berikutnya adalah kita ngobrol tentang iman kepada malaikat. Nah, itu tidak kalah penting karena soalnya sama-sama gaib dan tidak bisa kita lihat kan. Nah, Kang Zidni langsung saja nih. Tidak mengurangi keseruan diskusi kita malam ini. Nah, urgensinya, pentingnya kita mengenal malaikat, beriman kepada malaikat itu monggo dijelaskan dari awal. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Ami, Mas Fabi. Siap. Dan selamat malam para pemirsa. Itu sinyalnya nggak jalan ya? Rusak ya sinyalnya. Selamat malam para pemirsa Al Khairah TV yang insya Allah malam minggu ini semuanya berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita, melanjutkan sesi sebelumnya ya. Betul. Sebelumnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke beriman kepada para malaikat. Betul. Dan ini masih masuk dalam kategori beriman kepada hal yang gaib. Betul. Karena malaikat itu karena malaikat tercipta dari cahaya. Dan cahaya itu dengan frekuensi yang belum terjangkau oleh teknologi manusia. Ya. Sampai sekarang sains masih belum bisa menangkap cahaya-cahaya malaikat itu. Jadi kalau tingkatan cahaya kan macam-macam. Saya nggak hafal sih urutannya Kang Ami ya. Cuma tingkatan-tingkatan itu ada misalnya cahaya ultraviolet, cahaya apalagi magma, terus cahaya sinar X, terus ada laser dan lain sebagainya. Yang terendah kita kan sinar X ya. Dan di bawah itu masih belum bisa terdeteksi oleh kita. Nah, semakin ke bawah nanti akan semakin terdeteksi itu setan-setan iblis-iblis gitu ya. Oh, ada yang di bawah gitu ya, Bos. Bisa jadi kan gitu. Oh iya. Nah, nanti kalau misalnya kan cahaya panas ya. Ya. Nah, semakin ke atas nanti cahaya malaikat yang bisa kita tangkap, kita deteksi, tetapi teknologinya memang udah sampai ke situ. Dan nanti semakin ke atas lagi
karena Allah adalah nurun ala nur. Saya yakin teknologi nggak bisa sih sampai situ. Betul. Walaupun Allah itu juga adalah cahaya di atas cahaya. Di luar dimensi ya Kang ya. Beda lagi, sudah di luar jangkauan akal, jangkauan alat, Betul. jangkauan daya hayal kita gitu, dan juga jangkauan teknologi kita. Dimensinya sudah berbeda. Kami. Nah, karena malaikat itu tercipta dari cahaya, maka malaikat bisa jadi penuh dalam ruangan ini ada ratusan, ribuan, jutaan mungkin malaikat dalam satu ruangan yang kalau ditempati oleh manusia akan terasa sesak, sempit. Oh, sebagian orang kan juga paham kalau malaikat itu kan ada malaikat Rokib, Atid, Mungkar, Nangkir. Ya. Hanya itu sih, ternyata malaikat itu lebih banyak. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Ini ada kata-kata seperti ini. Jumlah binatang di darat. Terbanyak, jumlah binatang yang terbanyak adalah binatang laut. Ya. Sedangkan jumlah binatang laut itu kalah dengan jumlah bintang-bintang. Jumlah bintang-bintang kalah dengan jumlah pasir yang ada di dunia. Itu di padang pasir itu berapa butir coba? Hitung aja. Tak terbayangkan jumlahnya berapa Kang ya? Iya, Sejauh ini yang menang pasir ya berarti ya. pasir. Pasir yang menang. Dan jumlah pasir itu kalah dengan jumlah malaikat. Wow. Itu Hmm. luar biasa. Karena Allah selalu menciptakan malaikat itu tiap detik. Selalu tercipta malaikat. Bisa dari atharul wudu. Orang berwudu tetesannya jadi malaikat. Iya. Kemudian juga belum lagi menghitung malaikat-malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat tawaf setiap harinya. Setelah tawaf mereka pergi dan nggak pernah kembali. Nanti datang rombongan 70.000 berikutnya untuk tawaf lagi. Oh, seperti orang haji seperti biasa, cuman ini Kalau haji kan bisa berangkat kembali bisa berangkat atau bisa sekedar umroh saja. Ini nggak bisa. Masuk ke Baitul Ma'mur, tawaf 7 kali putaran, pergi. Dan yang pergi ini nggak pernah kembali lagi. Artinya lahir kembali, yang datang itu Yang datang itu adalah malaikat dengan rombongan baru. rombongan. Dan terus saja sampai sekarang berarti jumlah malaikat itu berapa gitu kan. Dari awal pertama kali Mekah Baitul itu, Ma'mur awal itu, tercipta, itu. Iya, dihitung aja. Luar biasa jumlahnya Kang ya. Jumlahnya makanya jumlah pasir di dunia satu-satunya yang bisa mengalahkan adalah jumlah para malaikat. Tapi sebelum kita bicara soal banyak, apalagi sampai jumlah ke malaikat, Ya. sebetulnya orang juga sebenarnya awal juga mempertanyakan. Ini perkara gaib juga kan? Artinya dengan kemarin kita membicarakan soal eksistensi Tuhan, kemudian sekarang ini juga yang gaib lagi eksistensi malaikat. Bagaimana cara kita menjelaskan bahwa malaikat benar-benar hadir di tengah-tengah kita, kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan sangat penting dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai muslim. Malaikat itu tidak hanya dikenal dalam dunia Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Dari sebelum-sebelumnya sudah ada itu malaikat yang datang ke para nabi. Para malaikat itu dikenal ya memang karena mereka dekat dengan para nabi. Kemudian juga yang paling urgen adalah bagaimana Allah menyampaikan wahyunya, diantaranya menggunakan media malaikat. Nah dari situlah umat-umat terdahulu bisa jadi melihat sosok malaikat atau diceritakan oleh nabi-nabinya bahwa saya dapat wahyu lewat malaikat gitu ya. Jadi umat-umat terdahulu juga sudah mengenal. Tetapi nanti ada penyimpangan-penyimpangan dari konsep malaikat ini. Kalau sebelum masuk ke situ, kita lihat malaikat itu dari bahasa Arab yang bentuk mufradnya adalah malakun. Itu bentuk mufradnya, malakun. Kita bahas dari segi bahasa dulu nih Kang. Dari Ya. bahasa dulu nih, definisinya apa nih malaikat ya? Nah, malakun ini kalau misalnya ada 2 orang malaikat, maka disebutnya malakan. Ya. Sedangkan kalau malak itu banyak, maka menggunakan jamak taksir yaitu malaikatun. Jadi malaikat itu adalah bentuk jamak dari malakun. Sedangkan di kita malaikat itu bentuknya mufrad. Maka harus tambahkan lagi para malaikat. Padahal malaikat sendiri sebenarnya sudah ini jamak ya. Sama seperti ulama. Ulama itu jamak di bahasa Arabnya kan. Asal katanya apa? Alimun. Kemudian kalau 2 alimani, kalau banyak jamak muzakkar salim alimuna.
Tapi kalau jamak taksirnya ulama, Ulama. itu sudah banyak. Masuk ke Indonesia menjadi mufrad Para lagi. ulama. Mufrad lagi. Mufrad lagi. Udah begitu hadirin hadirat para alim ulama sudah Para para, alim, iya, Pak. ada alimnya, ada ulamanya. Iya. Itu karena mungkin kalimat ulama, kata ulama sudah menjadi resapan, kalimat resapan, kata resapan ya. Betul, mungkin, sudah ya. masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Iya. Malaikat juga seperti itu. Iya. Nah, Para angel ya. para Kalau angel misalnya para angel. atau misalnya angel-angel lah gitu. Angel. Iya. Nah, kalau di bahasa Arab seperti itu. Mhm. Malaikat adalah bentuk jamak taksir dari malakut. Ya. Nah, kenapa ada taknya? Mhm. Itu ulama bahasa mengatakan tak di situ adalah menunjukkan banyak. Mhm. Litaksir berarti Kang ya. Jadi banyak tak yang menunjukkan banyak itu Ya. banyak, Mhm. bukan hanya satu. Kemudian ada juga taknya itu menunjukkan makna lebih, jadi mubalaghah. Mubalaghah ya. Iya. Jadi malaikat itu lebih bisa dari jumlah kekuatannya, Mhm. bisa lebih dari jumlah kuantitasnya. Mhm. Pokoknya ada taknya di situ. Nah, berarti ada tak di sini, orang bisa salah paham bahwa tak di sini menunjukkan perempuan. Kan? Iya, dipikirnya Dikiranya muannas ya. malaikat tuh ya. Iya. Mhm. Makanya Tapi dalam tidak mudzakkar juga ya, Iya. artinya dalam maksudnya ya kalau malaikat tidak tidak laki-laki, berkelamin, tidak perempuan, Iya. ya. tidak berkelamin laki-laki atau Mhm. perempuan. Nah, makanya masyarakat jahiliyah itu menduga bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah gitu. Mhm. Anggapan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah. Ya. Malaikat itu berbentuk perempuan dan dia itu anak-anak Tuhan. Mhm. Hasil dari perselingkuhan hubungan lah gitu. Hasil dari hubungan Tuhan laki-laki dengan Tuhan perempuan yang namanya Allat. Nah, Tuhan Allat dengan Tuhan laki-lakinya menghasilkan anak-anak yang disebut malaikat. Maka muncul kayaknya kayak yang peri-peri itu lah mungkin ya. Itulah Gambarannya. yang digambarkan oleh film-film, Film-film kartun-kartun. Mhm. Bentuknya peri Dan yang disebut lucu-lucu malaikat ya. kecilku gitu kan. Iya. Ada sayapnya gitu Ada kan. ya. sayapnya karena memang malaikat bisa terbang. Mhm. Sesekali juga si peri itu bisa berubah wujud. Iya. Dan itu menyerupai dengan sifat malaikat. Sifat malaikat sih. Mhm. Di antara sifat malaikat itu ya bisa terbang, bisa berubah wujud, kemudian mempunyai bentuk yang sangat besar, Ya. gitu kan. Tapi bisa menyesuaikan diri, gitu. Kemudian malaikat juga tidak menempat, Mhm. tidak menempati ruang, gitu ya. Karena seperti cahaya nih. Ini ada berapa cahaya kalau kita hitung? Lampu ini, lampu yang bulat, lampu di atas saja ada berapa tuh banyak. Mhm. Nah itu semuanya tidak memenuhi ruangan kan? Betul. Maksudnya tidak membuat Betul. ruangan ini jadi sesak, Mhm. gitu kan? Mhm. Cahaya Ada bentuk ada cahayanya. di sini, Mhm. kita juga terkena cahaya semua, Mhm. tetapi tidak menempati ruang. Mhm. Nah itulah malaikat. Makanya saya bilang bisa jadi malaikat ini banyak di sini, gitu. Karena Tetapi memang zatnya juga tidak membuat cahaya sesak, ya. gitu. Mhm. Beda dengan manusia yang punya dimensi fisik, gitu ya. Berarti secara wujud itu non materi berarti kan. Iya. Malaikat itu. Malaikat itu kategorinya. tidak berbentuk fisik. Artinya ya non materi itu imateri. Imateri. Mhm. Nah, Tapi malaikat dalam pandangan orang jahiliyah itu adalah perempuan. Maka kemudian nanti diluruskan oleh oleh ajaran Islam bahwa malaikat tidak laki-laki maupun tidak perempuan. Di antara sifat yang lainnya juga tidak makan, tidak minum, dan tidak diberi kemampuan untuk melawan perintah Allah. Kecuali nanti ada kisah Harut Marut kan gitu. Harut ya betul tuh Kang. Menarik juga untuk dibahas itu kira-kira. Nah, sebelum lanjutin ke sini saya pengen ngingetin juga teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang teman-teman. Nah, nanti selama kita ada diskusi ini boleh tanya-tanya Kang Ami ya. Ya, Kita boleh tanya-tanya. Silakan. Jadi sebelum nanti close lagi kayak kemarin, kita banyak teman-teman yang sudah tanya tapi ternyata sudah close, kita nggak bisa tanyain Kang gitu jadinya ya. Tapi mau ditanyakan di sesi ini juga nggak apa-apa sih. Ditanyakan di sesi ini sambil juga nggak jalan apa-apa. berarti ya. Sambil jalan saja. Jadi jalan. siapin kopinya, pertanyaan juga disiapin ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi soal malaikat nih Kang Siti. Jadi sebagian besar orang atau sebagian dari kita menganggap bahwa malaikat itu tertentu saja, yang ada namanya saja itu malaikat. Artinya malaikat itu terbatas jumlahnya. Ternyata malaikat jumlahnya sangat banyak Kang Siti. Ya. Bahkan tak terhitung. Bahkan tak terhitung. Dengan nama-nama atau kelompok-kelompok, unit-unit yang berbeda-beda. Nah, lalu kemudian malaikat yang nama-namanya sudah disebutkan tadi, yang sudah kita kenal selama ini Kang Siti. Apa yang berbeda malaikat ini dengan malaikat-malaikat dengan jumlah yang banyak tadi itu Kang Siti?
Yang kita diwajibkan untuk mengetahuinya, umumnya mengatakan adanya 10 gitu ya. Memang Iya. itulah jumhur ulama mengatakan Yang wajib ya. yang wajib Yang wajib diketahui diketahui. dan juga dipahami secara global saja, Mhm, itu ada 10. mhm, Dan ini insya Allah sudah maklum semua, tetapi barangkali ada satu hal yang mungkin bisa ditambahkan gitu ya. mhm, Yang pertama adalah malaikat Jibril. mhm. Malaikat Jibril ini adalah Sayyidul Amin. Jadi dia itu pimpinan para malaikat. Mhm. Mungkin ya dalam gambaran saya, ini Mhm. tesis saja ya, Iya, maksudnya iya. wacana aja. Mungkin iblis ini menggantikan posisinya iblis. Jadi Ah. iblis pernah jadi kepala malaikat, ya, Mhm. pernah jadi komandan Mhm. Banser, Mhm. ya, iblis itu. Kemudian ternyata dia melakukan tindakan pelanggaran ADART. Nah. Akhirnya Ini semakin ramai ya lah ngobrolnya. akhirnya dibuatlah KLB tandingan, KLB gitu ya. Iya betul. KLB kayak Partai Demokrat. Oh iya, lagi rame ya sekarang ya ngobrolin itu ya. Jadi iblis kemudian bergeser posisinya, Mhm. yang semula menjadi komandan para malaikat, Mhm. tangan kanannya Allah gitu ya. Itu sekarang sudah digantikan oleh posisinya malaikat Jibril. Mhm. Mungkin malaikat Jibril itu wakilnya iblis saat itu ya. Oh. Mungkin. Jadi kalau ada ketua mundur, ada penggantinya itu apa Ada namanya itu? penggantinya. Ya, Apa itu namanya? PLT ya. PLT. PLT-nya. PLT-nya malaikat Jibril. Mhm. Nah, malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu Ya. sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Iya. Semua nabi-nabi itu mengenal Jibril gitu, Mhm. karena Jibril ini sudah senior gitu ya. Mhm. Dan bertemu Nabi Adam itu sejak dari awal kan, dari Mhm. dulu, dari zaman Sejak di penciptaan. surga. Iya, sejak di surga. Di surga ya. Kemudian ayat-ayat itu disampaikan. Nah, malaikat Jibril ini tidak pernah sama sekali menambahkan dan mengurangi Mhm. apapun pesan yang disampaikan Allah untuk para nabinya. La yazid wa la yanqus gitu kalau ya. Sama sekali. Tidak ada improvisasi ya. Kalau kita kan gini, kalau kita kan pesen ucapan bisa jadi bertambah kan, Iya, iya. pesen barang atau titip barang bisa jadi berkurang. Kalau kita ngomong ubi, nanti 10 orang kemudian jadi kolak udah, gitu kan? Iya, iya. Jadi Iya. udah berubah-ubah gitu Mhm. sampai jadi kolak sampai habis Mhm. gitu. Mhm. Malaikat Jibril makanya disebut Sayyidul Amin ini karena dia itu tidak pernah mengingkari tugas utamanya, yaitu menyampaikan wahyu. Nah, bagaimana caranya kita nggak perlu sampai ke situ. Bagaimana cara komunikasi Allah dengan malaikat Jibril? Mhm. Ya betul Kang. Nah, untuk bagaimananya itu kita tidak perlu tahu dan Hmm. kita tidak akan pernah menjangkau ke sana. Iya. Betul. Nah ini menarik juga Kang. Ya. Nah, tugasnya malaikat Jibril itu kan sebagai penyampai wahyu dan menyampaikan kabar gembira. Ya. Nah masa kenabian sudah selesai hari ini. Ya. Apakah tugas malaikat Jibril sudah selesai? Atau seperti apa Kang? Itu karena sering kali ditanyain sama Iya, orang-orang Sering juga ya. sekali ditanyakan oleh Populer banyak banget pertanyaannya. Populer sekali. orang. Sekarang malaikat Jibril ngapain ya? Nah, Mhm. Ya jawab aja nganggur gitu. Pensiun ya? Pensiun dini Enggak apa sih. gimana nih? Oh, enggak ya? Ya enggak, maksudnya tetap ada tugas, Mhm. tetap ada tugas. Ada yang mengatakan malaikat Jibril itu nanti tugasnya sekarang adalah memberi ilham kepada para aulia. Jadi bukan hanya Wahyu. menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kalau turunnya ke nabi kan jadinya wahyu. Betul. Ya. Tapi kalau turunnya ke para aulia jadinya ya ilham, gitu kan. Nah, itu sama-sama yang menyampaikan adalah malaikat Jibril tapi dengan mungkin cara yang berbeda, gitu kan. Nah, ada juga yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa malaikat Jibril itu ditugaskan untuk hal yang lain. Jadi jenis malaikat kan banyak ya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk takbir. Ya udah selamanya takbir tuh. Ada yang ditugaskan untuk tahlil. Bukan tahlilan ya, tahlil. Baca la ilaha illallah. Ada yang baca istighfar, ada yang baca subhanallah dan seterusnya. Nah, malaikat Jibril itu mendapatkan tugas seperti itu. Jadi kamu Jibril, kamu ibadah terus. Misalnya sholat terus, bolak-balik gitu kan. Atau sujud kamu terus, sujud. Nah, tugasnya apa sih kita nggak tahu. Cuma kata para ulama ya pendapatnya ada tugas khusus dari Allah sama seperti tugas-tugas yang kelompok-kelompok malaikat itu. Jadi bukan tugas bolak-balik lagi sekarang. Artinya untuk penugasan itu selesai memang ya. Iya. Tapi ditugaskan kembali dengan tugas yang lain. Iya. Nah, walaupun mungkin saja malaikat Jibril
itu tetap ada tugas untuk memanage, namanya juga kepala malaikat. Betul. Masa kepala malaikat sibuk sendiri gitu Iya, kan? iya, iya. Ketuanya nih. Ketuanya kan, ya. dia ngatur-ngatur, kamu mana, gitu kan. Iya, iya. Bisa jadi juga ngatur-ngatur gitu. Jadi perbedaan pendapat itu ada gitu tentang bagaimana kondisi malaikat Jibril sekarang Pasca wafatnya Rasul terakhir ya. pasca wafatnya Ya, Rasulullah. masa kenabian sudah selesai lah. Ya. Betul. Memang yang paling memungkinkan adalah memberikan ilham kepada para Para aulia itu. aulia. Tapi dari sifatnya, karakter zatnya memang kan sama-sama dari cahaya. Artinya Allah dalam beberapa ayat, dalam beberapa cerita memang digambarkan sebagai cahaya. Ya. Malaikat juga digambarkan sebagai cahaya. Ya. Nah, apa yang membedakan kemudian antara cahayanya malaikat, apakah memang benar-benar cahaya yang sama, tapi dengan kualitas Kadar. yang berbeda, kadar yang Kadar berbeda, Dengan cahaya-cahaya lain, atau bahkan cahaya yang dimiliki oleh Allah sendiri? ya Jangkauan kita sejauh mana dengan malaikat ini? tadi saya sudah singgung bahwa malaikat itu tidak bisa kita lihat Tidak sekarang. bisa kita jangkau. Dan ya? teknologi pun belum bisa terlihat. Berarti frekuensi malaikat itu lebih tinggi daripada teknologi yang pernah kita temukan. Kalau iblis katanya makhluk-makhluk astral gitu ya. Itu di acara uka-uka Dan kadang-kadang gitu. muncul kadang-kadang ya. penampakan gitu kan. Ya. Iya. Itu kan ada tuh ya. Maka itu membuktikan bahwa frekuensi iblis lebih rendah dari teknologi yang kita temukan, sehingga bisa dilihat, bisa tertangkap, Bisa gitu. tertangkap kamera. Energi panasnya karena iblis terbuat dari api, Iya. gitu kan. Jadi itu bukan cahaya tapi api kan kalau Iya. iblis. Berarti energinya yang Energi Iya, panasnya kan Pak. tertangkap. Kalau malaikat itu karena cahaya lembut dan sangat apa ya? Sangat lembut lah. Kita pegang cahaya ini nggak terasa ya saking Nggak lembutnya. terasa, iya betul. Saking lembutnya itu yang terpegang malah tangan kita sendiri. Iya. Iya, betul kan. Ya. Padahal sesungguhnya ada cahaya di sini kan. Sesungguhnya kita Sesungguhnya ada juga cahaya. pegang cahaya karena saking lembutnya Iya. cahaya. Nah, malaikat itu lebih lembut dari cahaya ini gitu. Maka susah kita untuk menangkapnya gitu. Nah, sampai di Jibril tadi. Kalau Jibril pensiun dengan penyampaian wahyunya nih kan Siti. Dan kemudian ditugaskan dengan tugas yang lain. Bagaimana dengan malaikat-malaikat yang lain? Malaikat yang berikutnya adalah malaikat Mikail. Ini CS-nya juga. Ini wakilnya malaikat Jibril. Dulu malaikat iblis punya wakil malaikat Jibril mungkin begitu ya. Iya. Sekarang malaikat Jibril itu punya wakil malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Michael. Michael itu Mikail ya maksudnya ya. Ya. Dan kalau Jibril itu Gabriel gitu ya dalam bahasa orang Eropa nyebutnya begitu. Nah, malaikat Mikail ini tugasnya adalah membagi-bagi rizki, menurunkan hujan, menebar uang ya, pakai balon udara Itu gitu. bukan, itu filmnya kemarin. Oh, film kemarin ya. Itu bukan malaikat Mikail ya? Bukan. Itu kelompok perampok ya, yang nyebarin uang. Malaikat Mikail membagi-bagi rizki dan menurunkan hujan, gitu. Dan tugas yang berikutnya adalah menemani malaikat Jibril. Pokoknya malaikat Jibril kemana-mana, stafnya, Asisten. sespri. Iya. Jadi sering sekali malaikat Jibril itu ditemani oleh malaikat Mikail dalam tugas-tugas khususnya. Gitu. Makanya di Quran pun sering disandingkan nih kayak penyebutan. Iya. Dan malaikat Mikail ini misalnya nih ya, dalam salah satu cerita yang masyhur ketika Sayyidina Ali terlambat sholat subuh, kemudian di gang menuju masjidnya itu ternyata ada kakek-kakek yang jalannya lambat. Mau dibalap kakek-kakek gitu kan. Iya. Islam menghargai adab. Maka Sayyidina Ali itu jalan mengikuti tempo dari si kakek-kakek itu. Ya udah ikut di belakangnya. Wah, terlambat nih sholat subuhnya gitu ya. Ternyata sampai di masjid Nabi Muhammad masih ruku. Kemudian Sayyidina Ali bisa mengikuti sholat. Selesai sholat ditanya sama sahabat Umar, ya Rasulullah, kenapa sih lama banget rukunya gitu kan, sampai capek gitu. Terus kata Nabi Muhammad, masa iya gitu. Soalnya saya juga berat mau naik gitu, karena saya lihat Jibril melebarkan sayapnya di pundakku gitu, di punggung. Jadi punggungnya gini malaikat Jibrilnya nih. Menahan itu gerak Rasulullah supaya nggak naik, nggak iktidal. Nah, apa yang dilakukan malaikat Mikail? Malaikat Mikail menahan perputaran matahari.
Sehingga subuh itu lebih lama mungkin Lebih ya. lama dan Sayyidina Ali itu bisa mengikuti sholatnya. Itu keistimewaan bagi ahli jamaah itu seperti itu. Masya Allah. Jadi waktu Luar tuh biasa. seolah terhenti gitu Kang ya. Ya. Iya. Waktu sholat terhenti, cara menghentikannya gimana? Dengan menghentikan perputaran Bulan. Apa? Matahari. Matahari. bukan dengan menghentikan laju buminya. Iya, bukan laju bumi ya. Itu Tapi kan yang ada semacam dihentikan ketika menghentikan perputaran waktu itu yang dihentikan adalah laju mataharinya. bukan Itu buminya menunjukkan ya. bahwa yang muter-muter itu matahari. Bukan bumi Iya, ya. bukan bukan bumi. bumi. Ini sebetulnya ada diskusi berkaitan dengan flat earth ya. Ya, flat earth itu menarik. Flat earth ya. Kita pernah bahas Kang Amin. Berapa? Oh, Flat kita earth pernah itu. bahas itu kan. Pernah bahas di episode berapa gitu Iya, ya. betul. Kita membahas itu, kemudian judulnya adalah Bumi Memang Datar. Dan itu ada kok. Ini panjang perdebatan soal ini. Perdebatannya panjang sekali. Kita nggak ada perdebatan saat itu. Hanya diskusi Di biasa menjelaskan. obrolan sini nggak ada perdebatan karena kita sepakat semua. Justru nanti kita menghadirkan pembanding supaya diskusinya Harusnya lebih menarik, lebih ada menarik dua gitu. arah gitu. Sejauh ini sih masih saya yakini bahwa bumi itu datar. Dan saya waktu di episode itu saya bilang bahwa kami bisa mengklaim bahwa kami itu saya dengan saudara saya, kami bisa mengklaim bahwa kami adalah orang pesantren NU pertama yang menyatakan dengan tegas bahwa bumi itu datar. Wow, menarik ini. Menarik ya. Biasanya kalau orang mengatakan bumi datar langsung diwahabi gitu ya. Wahabi. Iya. Terus dasar otaknya datar gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, saya otaknya datar emang. Memang datar semua ya. Sekte bumi datar gitu. Sekte bumi datar katanya gitu. Jadi kami bisa mengklaim itu. Dan menggunakan dalil ya, dalil agama juga ya. Dalil kauniyah, ayat-ayat kauniyah ada. Dalil akli dan akli gitu. Dan ayat qauliyah juga ada. Ayat-ayat Al-Quran yang selama ini mungkin kurang bisa dipahami dengan jelas oleh orang-orang yang menolak bumi datar. Kembali lagi nih, kita sudah Ya, jauh. balik lagi ya. Sudah jauh ya. Kembali Masuk laptop ke ya. tema lagi. Gara-gara malaikat Mikail nih. Gara-gara menghentikan laju matahari ya. Malaikat tadi ya. Mikail menghentikan laju matahari. Dan Mm-mm. menghentikan laju matahari bukan hanya terjadi, flat earth lagi. Nyambung sedikit ya, sedikit. Yang ya. sedikit Iya. boleh. Menghentikan laju matahari tidak hanya terjadi pada kisah malaikat kisah Sayyidina Ali itu. Ketika perang Khandaq, Rasulullah telat sholat asar supaya nggak telat ditahan laju mataharinya. Kemudian ketika pulang dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mengatakan bukti bahwa saya Mi'raj, bahwa saya Isra Mi'raj ini adalah waktu saya pulang, saya melewati kafilah. Kafilahnya bentar lagi juga datang nih. Berbarengan dengan terbitnya matahari. Ternyata matahari udah hampir terbit, kafilahnya belum datang. Perjalanan masih butuh beberapa saat gitu. Akhirnya ditahan lagi mataharinya supaya keluarnya bareng dengan datangnya kafilah yang diberitakan oleh Nabi. Kemudian kisah Nabi Yusha' bin Nun itu juga begitu. Menahan laju matahari juga ya. Ketika berperang, kemudian musuh hampir kalah tapi matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam itu nanti nggak bisa dilanjutkan perangnya dan musuh nanti bisa mendapatkan kekuatan lagi besoknya gitu kan. Kalau nggak sekarang, maka kita nggak bisa memenangkan peperangan ya. Memenangkan peperangan dan Islam yang dibawa oleh Nabi Yusha' bin Nun itu tidak bisa unggul. Gitu. Nah, akhirnya berdoa bilang, matahari kamu makhluk, saya juga makhluk. Gitu. Saya diperintah oleh Allah, kamu juga diperintah sama Allah. Maka nanti nurut ya. Gitu. Terus ya Allah, tahanlah laju matahari itu sehingga saya bisa memenangkan pertempuran ini. Ditahan mataharinya. Jadi yang berdoa untuk menahan laju matahari ya. Ya. Dan mataharinya ditahan, ada yang mengatakan diperlambat geraknya. Kemudian perang dilanjutkan karena masih ada matahari dan bisa menang. Baru matahari terbenam. Luar biasa. Jadi yang ditahan adalah matahari, menunjukkan bahwa matahari yang berputar, bukan bumi. Bukan buminya yang berputar. Lanjut. Tapi ada yang menarik Kang Ami dan Kang Sidney. Sebelum bicara soal banyak urutan nama-nama malaikat. Jadi kenapa dalam rukun iman setelah Allah Subhanahu wa taala itu kemudian malaikat? Apakah memang malaikat diposisikan sebagai sesuatu yang sangat penting? Bahkan jika harus dibandingkan dengan nabi dan manusia, kan jauh lebih derajatnya juga lebih tinggi nabi. Kenapa malaikat diposisikan sebagai rukun iman kedua setelah Allah? Iya. Saya pernah bilang di episode masalah takdir. Yang seharusnya masalah takdir itu nanti di bagian belakang, di rukun iman yang ke-6 ya, sesi ke-6 nanti. Tapi waktu itu memang kita sudah membahasnya terlebih dahulu karena menarik ya. Ya. Nah,
Saya bilang di akhir, di closing episode itu, bahwa rukun iman itu memang mempunyai alur maju, gitu kan. Alur maju itu berasal dari Allah, kemudian Allah menyampaikan wahyu lewat malaikat Jibril, Iya. kemudian disampaikan kepada para nabi, ya, berbentuk kitab Melalui suci, kitab suci. berbentuk Berbentuk kitab suci kepada para nabi. Kemudian isinya adalah diantaranya hari kiamat, betul. dan hari kiamat kan nanti kan, Nanti. berarti alurnya maju ya. Iya. Kemudian yang paling aneh adalah di akhir itu rukun iman ke-6 adalah takdir, Takdir. yaitu mempercayai bahwa kita sudah dicatat di zaman dulu. Jadi balik lagi ke belakang. Belakang, Itu ya. yang aneh gitu kan. Apakah nanti ada Apakah bukan diskusi? alurnya maju terus gitu? Iya, betul. Makanya setelah kematian ada surga atau neraka kan ya? Itu bakal memegang Nggak ada. takdir. Nggak ada. Kita berhenti di hari kiamat, itu hari terakhir di dunia sebagai rukun iman itu ya? sebagai rukun iman, dan kita tidak ada sampai akhiratnya, nggak ada loh. Itu yang bikin saya aneh kan. Kenapa kok alurnya maju tapi berhenti sampai di akhir dunia? Di kehidupan kedua, apakah kita nggak wajib mengimani? Iya. Gitu kan? Kenapa tidak ada surga dan neraka misalnya begitu ya? Ya pokoknya hari pembalasan itu. Kenapa nggak ada? Ya itu hari kiamat. Hari kiamat itu hari kehancuran. Iya. Bahwa bumi selesai. Gitu kan, kehidupan akan berakhir. Tapi bahwa kehidupan akan dilanjutkan dengan next life itu gimana? Di mana letak keimanannya gitu? Iya. Maksudnya ada rukun iman nggak di situ? Seharusnya apa? Ya takdir itu yang menjadi rukun Takdir itu iman. makanya. Yang terakhir makanya. Seharusnya yang terakhir, yang soal takdir itu adalah percaya bahwa ada kehidupan kedua. Gitu ya. Jika harus didiskusikan gitu ya. Nanti kan jadi diskusi terakhir. Waktu itu saya sudah keluarkan wacana itu di closing statement Iya, soal iya. takdir gitu. Tapi belum selesai. Itu menarik gantung. ini, Menarik menarik ini tapi ya. Mungkin Gitu. nanti di pembahasan berikutnya. Harus dibahas. Tapi apakah misal selain Makanya malaikat itu urutan kedua. Karena memang alurnya alur maju gitu. Nah, karena ada kodo dan kodar terakhir, maka terlihat ada semacam celah bahwa ini di alurnya tidak selalu maju kan gitu. Betul. Nah, selain soal malaikat menjadi alur maju setelah Allah kemudian malaikat, apakah kemudian ada dalil-dalil Quran atau dalil-dalil Nas yang memang menjelaskan bahwa mengimani malaikat adalah bagian terpenting kedua setelah Allah Subhanahu wa taala? Sesuai yang seperti banyak di Al-Quran tercantum gitu kan. Betul. Selalu penyebutannya Allah, malaikat, Betul. dan selanjutnya gitu. Nah, gini. Islam ketika di zaman Rasulullah, ya dari zaman dulu ya, sampai zaman Rasulullah itu hidup di dunia kerajaan. Iya. Di dunia kerajaan di mana seorang penguasa atau seorang raja adalah mereka yang punya istana. Mereka yang punya wilayah kekuasaan. Mereka yang punya pasukan. Gitu. Yang pasukan ini siap mati dan nurut apapun yang diperintahkan oleh rajanya. Nah, logikanya seperti itu, logika masyarakatnya atau paradigmanya masyarakat adalah seperti itu. Makanya Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai raja juga. Malik Yaumiddin. Kemudian asmaul husnanya Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram. Kalau Allah itu raja, Allah punya kekuasaan nggak? Punya tahta nggak? Punya kursi. Kursi. Terus Allah punya wilayah kekuasaan, Allah punya istana nggak? Punya arsy. Terus Allah kekuasaannya ya meliputi langit dan bumi gitu kan. Kemudian pasukannya mana? Nah, pasukannya diantaranya malaikat. Jadi logikanya, paradigmanya adalah paradigma kerajaan saat itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Allah itu nggak punya istana, nggak punya tahta, nggak punya wilayah, itu bukan raja, bukan Tuhan, dan kita nggak harus ikut mereka. Gitu. Nah, malaikat itu kemudian dijadikan sebagai bukti bahwa Allah itu punya pasukan. Makanya di Quran pun ada istilah junudun la yarahu gitu. Iya, bahwa Allah itu punya pasukan yang tidak bisa terlihat oleh mata kalian gitu kan. Tidak juga bisa dihitung kecuali Allah yang tahu berapa jumlahnya. Nah, pakai kalimatnya juga pasukan gitu. Malaikat disebutnya pasukan. Junud ya? Iya. Junud. Jadi bahwa malaikat ini selalu mengikuti perintah Allah, berarti Allah itu punya power yang lebih besar dari makhluk apapun. Karena malaikat itu, saya tadi udah bilang, dikenal oleh masyarakat sebelumnya, sudah dikenal istilah malaikat itu. Itu kenapa di Kristen itu disebut dengan Gabriel tadi gitu ya. Dan mereka mengatakan malaikat ini luar biasa kuatnya, kekuatannya melebihi yang lain gitu. Nah, disitulah kemudian Allah lebih kuat dari itu gitu.
Ada Tapi sesuatu tetap yang lebih kuat eksistensinya daripada harus diyakini ada, Hmm, tetapi konsepsinya mungkin harus dirubah dirubah. gitu kan. Yang tadinya disebut sebagai anak-anak perempuan Tuhan, sekarang menjadi pasukan Tuhan. Pasukan Iya, iya, Tuhan. iya. Yang tidak Karena laki-laki, tidak Tuhan perempuan, tidak beranak dan tidak ya tidak beranak ya, tidak. tidak beranak, Mhm. Dan tidak beristri ya. Dan tidak beristri. tidak Kalau bermertua juga. iya, Iya, betul. otomatis ya. Tapi Nabi Adam itu satu-satunya yang memang tidak memiliki mertua ya. Sama-sama. Enak banget ya. Nah ada juga yang menarik soal malaikat Jibril. Katanya malaikat Jibril itu selalu yang paling sering menyerupai manusia Iya. ketika bertemu dengan Nabi dan sahabat. Nah, itu cocok. Hmm. Seperti hadisnya rukun iman itu. Hmm, Bagaimana Oh, iya. Nabi yang menanyakan soal betul. hari kiamat itu. Betul. Bagaimana penjelasannya nih, Hmm. Haji nih? Malaikat bisa berubah wujud. Hmm, Khususnya malaikat Jibril sendiri, beberapa kali bentuknya juga berbeda-beda. hmm, Minimal ada berapa ya? 5 ya, ada 5 bentuk Mhm. sekitar ya. Bentuk yang pertama itu ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad di Gua Hiro. hmm, Itu bentuk yang pertama. Di situ saya didekap oleh makhluk yang sangat kuat, Mhm. sampai saya juga sesak nafas gitu kan, sulit bernafas. Dan wujudnya itu yang dilihat oleh Nabi Muhammad, wujud itu gitu ya, Mhm. wujud pertama gitu katakanlah. Jadi saat pertama kali menyampaikan wahyu itu, Kang. Ya, ketika Pertemuan Nabi Muhammad pertama itu. pertama kali melihat sosok makhluk itu gitu kan. Mhm. Mhm. Kemudian keluar dari gua mau pulang ke Mekah, itu Nabi Muhammad ngeliat ke atas. Itu kan udah agak siang tuh, udah lebih terang ya. Iya. Ngeliat ke atas, ternyata di situ malaikat Jibril lagi duduk Mhm. dan wajahnya itu memenuhi langit. Mhm. Gitu. Kemudian malaikat Jibril gini, nunduk. Jadi ini Nabi Muhammad. Mhm. Ini malaikat Jibril nih Mhm. di langit Mhm. ya. Kemudian besarnya bukan main, Mhm. kemudian mendekat. Mhm. Mendekat. Sampai jaraknya itu 2 tombak. Sangat dekat sekali Sangat ya. dekat. Sangat Jadi Nabi Muhammad lagi ngeliat gini, Mhm. ini Jadi Untuk ukuran malaikat Jibril Bainal sangat besar. Qausaini itu ya, Kang ya? Mhm. Ya Bainal Qausaini itu. Iya. Mhm. yang dekat sampai kira-kira 2 tombak atau lebih dekat, au adna, atau Au lebih adna. dekat. Itu di surat apa itu? Ada di Mhm. Qur'annya. Mhm. Fatadalla. Tadalla itu gini, An-Najm kalau nggak salah. An-Najm ya. Mhm. Iya. Tadalla itu apa ya? Kalau bahasa buntutnya tuh mentiur. Mendekat gitu, Kang ya? Apa Apa mentiur? apa ya? Semakin mendekat enggak ya? Mentiur pohon, kemudian Semakin merendah Condong, berarti, Kang condong. ya? merunduk. Nah, merunduk ya. Merunduk. Mhm. Merunduk gitu. Set gitu. Sampai dekat, jaraknya 2 tombak atau lebih dekat dari itu. Mhm. Itu adalah bentuk kedua. Mhm. Dan berikutnya adalah ketika Mi'raj ya. Ketika Mhm. Mi'raj itu Nabi Muhammad melihat berikutnya tuh ketika ketika berbentuk Dihya al-Kilabi. Datang Menyerupai seorang sahabat berarti itu, Kang ya? menyerupai seorang sahabat. Mhm. Kemudian yang keempat adalah ketika datang soal rukun iman gitu, soal Iya. iman, Islam, ihsan gitu. Mhm. Datang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, datang dan tiba-tiba mendekatkan lututnya, menempelkan Menempel lututnya dengan kepada lutut Nabi, Mhm. dan tidak terlihat dia itu seorang musafir Mhm. karena bajunya nggak ada debu, Mhm. terus mukanya tidak ada muka kelelahan gitu ya. Jadi seolah-olah Bersih gitu datang ya? dari mana nggak tahu gitu kan, tiba-tiba ada di situ. Kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu Islam?" Mhm. Dijawab, Islam itu rukun Islam 5 lah gitu ya. Mhm. Iya. Kemudian ditanya dijawab sodakta gitu. Mhm. Bener Mhm. gitu. Mhm. Terus apa itu iman? Iman itu rukun iman disebutkan 6. Dan apa itu ihsan? Apa itu hari kiamat? Kapan? Dan tanda-tandanya gitu ya. Mhm. Nah, eh, itu bentuk yang keempat berarti. 1 adalah di Gua Hiro, 2 itu di luar Gua Hiro, Mhm. 3 itu menyerupai sahabat Dihya, Mhm. 4 itu Iya. menyerupai laki-laki yang tadi Mhm. nanya soal iman. Soal iman ya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk kelimanya, dan ini bentuk asli, itu di Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj. Datang ke sana ke Sidratul Muntaha, ternyata malaikat Jibril, "Oh gini kamu tuh bentuk aslinya." Gitu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Nabi Muhammad itu bisa melihat
dalam Huruf bentuknya yang lain. huruf asli gitu kan ya? Inda sidratil muntaha. Itu surat An-Najm. Ya najm itu kan ya? An-Najm juga. Hanya ketika di Sidratul Muntaha saat itulah Nabi Muhammad bisa melihat bentuk Jibril dalam Jibril. artinya. Ya. Tapi ada yang pernah tanya, kenapa malaikat selalu ketika menyerupai manusia itu manusia laki-laki? Ada yang sempat nanya kayak gitu. Iya, seperti yang ada di hadis itu kan, nyerupai sahabat Dihya Apakah itu. memang akhirnya dalam benak beberapa orang mungkin ya malaikat kalau harus dikelaminkan ya laki-laki gitu, seolah-olah begitu. Saat itu yang berinteraksi di luar itu laki-laki. maksudnya. Itu hanya itu memang alasannya Ya ya. enggak banyak, cuma di antaranya Di soal antaranya. budaya ini kan juga Mhm. penting. Mhm. Jadi kan aneh kalau misalnya yang hadir di malam hari itu perempuan Mhm, gitu. mhm. Aneh. Jadi budayanya saat itu adalah budaya patriarki di mana laki-laki lebih dominan dan laki-laki yang memang bekerja Mhm. siang malam itu laki-laki Mhm. gitu. Perempuan itu lebih banyak di tenda-tenda, di rumah-rumah. Jarang melakukan interaksi sosial keluar gitu. Mhm. Jarangnya kenapa? Karena nggak boleh Mhm. gitu sama masyarakatnya. Nah, makanya malaikat Jibril juga menyesuaikan dengan kondisinya kan. Mhm. Di mana laki-laki yang sering melakukan interaksi, maka malaikat Jibril juga menyerupai laki-laki lebih banyak. Mhm. Walaupun ya mungkin saja menyerupai Tidak menutup perempuan. kemungkinan ya Iya, untuk tapi memang menyerupai. tidak ada riwayatnya. Tidak relevan. Kita berdasarkan riwayat dong. Siap. Kalau Iya. soal kemungkinan, soal rasionalitasnya, ya mungkin saja itu Mhm. bisa terjadi gitu. Mhm. Berbentuk perempuan, anak-anak, kakek-kakek Mhm. gitu atau berbentuk mobil bisa jadi kan? Iya, Bisa jadi kayak iya, Ya, tapi urgensinya apa juga Iya, kan? udah. gitu. Nah, teman-teman juga yang masih tadi tanya, nanti saya akan dan Kang Ami akan kita bacakan pertanyaannya. Iya. Cuman kita kumpulkan dulu, jadi kita masih dalam diskusi. Nah, kalau setelah diskusi selesai, nanti ada segmen kita akan baca-baca pertanyaannya ya. Iya, Kang? betul. Ya, gitu. Mungkin untuk nyambung itu ada yang menarik kan dalam kisah penciptaan manusia itu. Oh iya. Bagaimana para malaikat kan maksum nih kan. Ya kan, tapi saya tuh dia menanyakan sesuatu Mhm. berbantah lah istilahnya. Mhm. Kenapa Allah menciptakan manusia? Soal kerusakan bumi Soal itu ya. kerusakan bumi itu. Bagaimana penjelasan ini? Mhm. Jadi ada dua pihak yang menanyakan kebijakan Allah untuk menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard. Mhm. Yang pertama adalah kelompok malaikat. Ini pun malaikatnya ada yang mengatakan itulah Harut Marut. Mhm. Ada. Ada yang mengatakan itu selain Harut Marut. Mhm. Cuma memang malaikatnya bukan malaikat pembesar-pembesar seperti malaikat Jibril, bukan. Mhm. Jadi ini anak buah yang Punya keberanian nanya. Divisi ya bawah namanya lah ya. Masih mungkin dia malaikat baru atau santri baru gitu ya. Santri baru kan kadang-kadang tuh ya aneh-aneh gitu kan. Nyeletuk lah gitu banyak ya. Iya. Jadi mungkin ini malaikat baru tercipta gitu. Iya, iya. Enggak sih, enggak. Kalau baru tercipta nggak tahu juga dulu pernah ada manusia gitu. Pernah ada makhluk lain maksudnya. Jadi ini ada malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau menjadikan manusia ini sebagai khalifah di bumi? Padahal dia itu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Apa enggak kita saja? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Yang kedua, pihak kedua yang mempertanyakan adalah adalah iblis. Iblis menanyakan, ngapain juga saya harus sujud ke dia? Betul. Oh iya. Jadi ada dua kebijakan Allah yang dua-duanya ini mendapatkan tanggapan. Yang pertama dari malaikat soal penciptaan khalifah fil ard, manusia sebagai khalifah fil ard. Yang kedua adalah tanggapan atas perintah Allah untuk sujud kepada manusia makhluk baru ini. Gitu. Sedangkan yang diantara yang suruh sujud adalah iblis juga yang sangat senior. Komandannya. Komandan, tangan kanan Allah, ahli ibadah, berwawasan tinggi, gitu ya. Ternyata suruh sujud juga. Kata iblis juga saya terbuat dari api gitu kan. Adam dari tanah ngapain? Saat itu kontroversi sekali ya. Iya betul. Apakah bentuk sujudnya itu sama seperti sujud kita saat ini kan? Sujudun inhina. Jadi kayak orang Jepang. Menghormati begitu ya. Kayak ruku ya. Kayak ruku. Itu sujud penghormatan. Bukan sujud beribadah. Maka disebut sujudun inhina. Gitu. Jadi kayak orang Jepang kan gitu. Setengah badan lah. Arilaso gitu. Arigato itu. Arigato. Ya. Bedanya di mana? Bedanya malaikat itu ketika dijelaskan oleh Allah, "Tsumma 'araduhum 'alal malaikah." Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Iya, saya nyerah, saya enggak tahu apa-apa kecuali pengetahuan itu datangnya dari Engkau gitu kan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkau adalah maha
mengetahui zat yang maha tahu dan hakim. Hakim itu maha bijaksana yang Iya, tepat bijaksana. keputusannya, kan gitu. Mhm. Apapun keputusan engkau pasti tepat karena Mhm. engkau adalah maha bijaksana, Mhm. maha tepat keputusannya. Mhm. Sampai sini selesai. Mhm. Karena malaikat hanya bertanya, Mhm. dijawab, nyerah, oke. Minta klarifikasi lah. Sekedar klarifikasi saja Klarifikasi sudah, sifatnya ya. gitu kan. Tapi iblis, kenapa nggak mau sujud? Ya karena saya lebih baik. Jadi dia tuh langsung nyalahin keputusan Allah. Mhm. Makanya ini yang saya pernah katakan bahwa kafirnya iblis itu bukan karena dia nggak mau sujud. Ini perlu Iya. dibahas nanti apa sekarang ini? Sekarang aja udah Sekarang lama. ya Bang, siap. Soalnya ini menarik nih pembahasan ini ya. Kafirnya iblis bukan karena dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Itu Nggak mau sujud. itu Nggak mau pernyataan sujud ya, Kang, ya? Mm. sebagian banyak orang kenapa iblis dikeluarkan dari surga Ya. dan masuk neraka itu ya. Karena kalau misalnya iblis itu dikatakan kafir gara-gara nggak mau sujud, berapa orang manusia yang harus dikafirkan gara-gara nggak mau sujud? Mungkin Iya, karena betul. malas, ya, karena teledor. Orang Islam maksudnya. Iya, iya. Berapa banyak orang Islam yang harus dikafirkan kalau begitu? Terus Karena sombong. iblis juga karena sombong, bukan. Karena kalau misalnya iblis itu kafir gara-gara kesombongannya, maka berapa banyak manusia yang harus kafir juga. Gara-gara Manusia dia punya sombong. sifat sombong, Kang, ya? Ya. Iya. Jadi karena apa dong? Gitu. Mhm. Apakah karena dia menolak perintah Allah? Berapa banyak yang menolak perintah Allah? Suruh zakat nggak mau, Mhm. suruh sedekah nggak mau, Mhm. gitu ya. Betul, betul. Berarti kafir semua dong. Nasibnya kayak iblis semua nanti ya. Artinya begitu semua. Mhm. Sedangkan itu bukan sesuatu yang baik kan gitu. Mhm. Betul, betul, betul. Nah, lalu apa? Kafirnya iblis itu adalah semata-mata karena dia mengingkari atau menyatakan bahwa keputusan Allah itu salah. Oh, di sini letaknya ya, Kang, ya? Letak kekufuran iblis adalah menyalahkan keputusan Allah. Jadi Karena itu saya berdampak lebih dengan kita baik ya. daripada Adam Mhm. dari segi penciptaannya ya. Mhm. Saya dari api Iya, dan iya. Adam dari tanah. Dari tanah, betul. Maka seharusnya Adam yang sujud ke saya. Jadi engkau ini salah ya Allah untuk Iya. memberikan keputusan saya sujud ke Adam. Nabi Adam, Kebalik gitu. kembali. Nah, menyalahkan keputusan Allah itulah yang menyebabkan kekufuran. Ingkar Sehingga berarti ya. siapapun manusianya yang menyalahkan keputusan Allah, kufur. Wow. Ingkar pasti kubur. Pasti kufur. Jadi berbahaya juga kalau seandainya kita banyak mengeluh sampai menyalahkan Allah atas Hati-hati keputusannya. dengan keluhan Mhm. yang sering kita lontarkan gitu Mhm. gara-gara kita mendapatkan nasib yang kurang bagus ya. Kadang nggak sadar tuh, Kang, begitu Tidak tuh ya. sadar ya kadang-kadang juga Ya, kan keceplosan iya, ya. keceplosan. Mhm. Ya Allah, kenapa engkau memberikan aku cobaan seberat ini? Gitu. Harusnya gitu ya. Seharusnya bukan aku ya Allah, tetapi teman aku atau tetanggaku atau siapa lah gitu. Nah, kata-kata seharusnya misalnya gitu. Mengapa gitu. Masih mengapa masih oke. Masih oke ya, Kang? Masih oke lah. Sama-sama kayak malaikat kan mengapa. Tapi harus diakhiri dengan oh ya, engkau memang maha bijaksana, Mhm. engkau maha berkuasa, engkau maha berkehendak, engkau adalah pencipta yang berhak melakukan apa saja. Mhm. Aku pasrah, Mhm. tawakal. Aku serahkan semuanya kepadamu. Nah, itu bagus. Pertanyaan itu diakhiri dengan kepasrahan. Mhm. Kayak malaikat pasrah. Mhm. Saya nggak tahu apa-apa ya Allah. Mhm. Subhanaka. Engkau maha apa? Subhanak itu jelasannya jauh lagi. Mhm. Maha seimbang lah katakan gitu. Subhanaka la ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kita sama sekali. Illa ma'alam tanah kecuali kalau engkau ajarkan kepada kami. Mhm. Nah, terakhirnya itu innaka antal alimul hakim. Iya. Engkau maha tahu apa yang akan terjadi dan engkau maha bijaksana sehingga tepat semua keputusanmu. Gitu. Itu Jadi akhirnya dengan tawakal gitu ya. perbedaannya Hmm. antara protesnya malaikat dengan protesnya iblis. Iblis. Kalau iblis malah nantang. Mhm. Oke, saya akan keluar dari surga asal saya punya 2 permintaan. Mhm. Yang pertama panjangkan umur saya, yang kedua izinkan saya menggoda anak turunan Adam gitu. Justru bikin challenge gitu ya. Bikin challenge kata Allah ya stop. Nantangin. Nantangin. Nah, Iya, kata iya, Allah silakan saja. Maka iblis itu dapat izin dari Allah untuk menggoda manusia. Jangan salahkan iblis. Mhm. Karena Karena iblis dikasih izin sama Diizinkan sama Allah. Diizinkan sama Justru Allah. kalau kita marah-marah iblis kenapa goda kita, justru kita menentang. Enggak juga ya? Ya, maksudnya gini. Maksudnya kalau misalnya ada orang menentang kalau ada orang menggoda, Mhm. maka dia jadi temannya iblis dong. Betul. Tapi iblisnya nanti nggak tahu selamat apa enggak, bisa jadi selamat, saya nggak tahu. Karena dapat izin. Karena tahu ya. Karena dapat izin. Iya, iya. Sama seperti Nabi Khidir membunuh anak kecil. Masuk neraka nggak? Orang dapat izin sama Allah, Kak. Tapi kan izinnya tidak disukai.
Ya membunuh. Nabi Khidir tuh ngebunuh anak kecil gak berdosa lagi main-main di pinggir pantai. Iya. Dibunuh sama Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, orang saya disuruh sama Allah kok. Malaikat maut Mencabut nyawa. mencabut nyawa. Iya, saya kan disuruh sama Allah, diizinkan. Iblis menggoda, saya kan diizinkan. Apa bedanya coba? Ya. Karena Sama itu aja. perintah kan ya. Karena itu Bentuk- perintah juga. Izin itu kan berarti silakan laksanakan gitu. Ada agreement gitu ya. Tetapi yang jadi bahayanya adalah kalau kitanya yang ikut iblis, kitanya ikut menggoda manusia. Kan nggak ada perintah gitu, nggak ada izin. Jika di mana Baiklah. yang Iya, makanya saya khawatir. Nanti iblis malah ketawa-ketawa, gitu kan. Bener-bener ketipu kan. Iya. Ya nggak tahu lah, nggak tahu. Nasib ke depan kita nggak tahu. Apakah seperti ini apa seperti itu saya nggak tahu. Tapi dalam riwayat yang sering kali menyerupai makhluk itu memang Jibril ya maksudnya. Atau Iya. memang ada riwayat lain yang misal Mikail Enggak sih. atau Ada malaikat lain seperti malaikat yang datang ke Nabi Lut. Ya, 2 orang malaikat datang ke Nabi Lut dengan rupa laki-laki yang cakep, yang ganteng, yang mempesona. Ini laki-lakinya mempesona sehingga banyak kaum Nabi Lut datang ingin menggoda itu. Ingin apa ya bahasanya? menggoda ya. Menguji gitu. Lebih dari menggoda tuh apa? Ingin berhubungan lah gitu. Ingin berpelukan lah katakan dengan laki-laki yang ganteng ini. ada hasrat berarti. Ada hasrat, betul. Nah, itu kan malaikatnya 2. Masa Jibril satunya Jibril lagi gitu. Satunya malaikat yang lain. Itu ada yang mengatakan itu adalah Mikail satunya. Oh, itu selalu Asisten. duet maut ya. Duet. Nah, sampai ke Mikail tadi. Kita bahasnya ke Mikail. Lanjut ke coba malaikat Israfil. 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 Israfil ini malaikat yang tugasnya adalah niup trompet. Niup sangkakala. Trompetnya akan ditiup 2 kali. Yang pertama, ada yang mengatakan 3 kali sebetulnya. Ini banyak pertanyaan nih kayaknya semakin. Kalau yang 2 kali itu berarti satu adalah trompet hari kiamat dan yang kedua adalah trompet kebangkitan. Kebangkitan ya. Ya. Tapi kalau misalnya ngitungnya 3 kali, maka yang pertama adalah trompet kehidupan pertama kita. Azali berarti itu, Bang. Sudah dimulai azali berarti. Ya. Bahwa kehidupan manusia sudah dimulai. Mungkin sejak Nabi Adam dimasukkan ruhnya, bisa jadi, atau mungkin sejak Allah ingin menciptakan manusia atau kapan lah saya nggak tahu. Tank gitu lah ya. Ada tanknya. Karena ada bel akhir, ada bel mulai dong. Bel mulai. Iya, Nah, gitu logikanya gitu. Masa belum mulai tiba-tiba udah berakhir? Main bola belum mulai, tiba-tiba prit selesai. Nggak mungkin ya. Ya harus mulai dulu dong. Mulai dulu. Nah, ada tiupan pertama sebagai tiupan mulai, start. Nah, nanti di hari kiamat itu ada tiupan kedua yang berarti berhenti. Permainan sudah selesai. Nah, berikutnya adalah trompet kebangkitan. Jadi evaluasi di situ. Apa yang kamu lakukan selama main game ini, selama di permainan ini, kamu melakukan kesalahan ini. VAR ya. Iya, VAR-nya. Jadi kata panitianya begitu. Panitia gamenya nih, ya malaikat Jibril dan kawan-kawan nih panitia gamenya dicatat. Nih, saya ngirim beberapa pengawas untuk mengawasi kamu dalam permainan ini. Ini catatannya, gitu kan? Betul. Nah, itu tiupan-tiupan itu sebagai pertanda awal, berhenti, dan kumpul kembali untuk evaluasi. Mudah-mudahan sih malaikat Israfil nggak iseng-iseng latihan gitu ya. Wah, bahaya tuh. Bahaya. Selesai mendadak nanti permainan. Ya enggak kan, kalau nggak latihan nanti falas gimana? Oh, mungkin sebelum kita diceritakan udah latihan dulu. Ya, kan? jelek kan. Supaya nggak falas kan latihan. Nah, itu bahayanya gitu. Bagaimana kalau Ngedadak niup trompet tuh kayak. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tiupan trompet itu memang hanya kiasan saja. Tidak ada bunyi sesungguhnya dari trompet itu. Gitu kan. Lalu bagaimana? Saya yakin sih ada bunyinya. Karena apa? Karena yang akan menghancurkan dunia ini bukan diawali dengan benturan-benturan atau apapun ya. Tetapi yang awal kehancuran adalah gelombang suara. Mana yang paling efektif untuk menghancurkan muka bumi ini? Suara pakainya. Tapi suara yang bagaimana? Tentunya yang dengan frekuensi yang sangat tinggi dan jauh dari kekuatan alam kita gitu, kekuatan bumi. Dibunyikan suara itu, bergetarlah semuanya sehingga mungkin dari situlah ada yang oleng, mungkin ya ada yang macam-macam lah, ada yang rusak, ada yang meletus gitu gunungnya gara-gara mendengar suara itu. Atau misalnya kisah Bani Israel yang pingsan gara-gara
diteriaki sama malaikat. Di surat Al-Baqarah ada tuh. Soaik gitu ya. Soaik. Soaik ya. Soaik hadar maut gitu. Iya. Pakai teriakan. Teriakan. Ada juga ya pakai soihah juga. Soihah. Illa soihata wahidah gitu. Ada kisah Bani Israil yang lain yang sudah di zaman Nabi Musa, kemudian diteriaki lagi sama malaikat, kemudian pingsan. Jadi yang membuat kita hancur, pingsan dan sebagainya adalah suara. Orang dengar suara bom aja kan. Iya. Luar biasa ya Pak ya Kang ya. Bisa ini selain radiasinya ya. Iya. Sekedar suara saja itu gendang Suara. telinga pecah. Keluar darah dari telinganya gitu, keluar cairan-cairan. Tapi beberapa penelitian sains juga ketika mendengar ada beberapa frekuensi tertentu itu ada semacam gerakan yang memang bisa diatur melalui suara kadang-kadang. Justru tabrakan muka bumi ini pun bisa hancur. Enggak ada tabrakan. Memang karena betul-betul dari suara itu. Dari suara dong. Kalau misalnya meyakini hancurnya karena tabrakan, nggak ada malaikat Israfil. Makanya saya bilang pemicunya bukan tabrakan, tapi Artinya pemicunya adalah suara. Suara itu tidak memicu tabrakan. Setelah suara mungkin tabrakan. Oh iya, Misalnya, betul iya. Misalnya gara-gara suara matahari oleng, saya bilang tadi iya. kan, oleng sebenarnya jatuh ke bumi. Gedean bumi ya. Gedean bumi. Ya paling membuat lubang mungkin. Membuat lubang di sawah gitu atau Di muka bumi ya. di Arizona gitu kan. Iya. Terus ada bulan oleng gitu kan, karena dengan gelombang itu kan geser tuh Iya. jalurnya, kemudian jatuh ke bumi, gedean bumi dong gitu. Iya. Nah, jadi nggak ada benturan antar planet, nggak ada dong, karena planetnya aja nggak ada. Betul. Adanya bumi, matahari dan bulan. Pendekatannya selalu menggunakan sains bumi datar ya. Iya dong. Oh iya, harus. Harus konsisten dong. Jadi nggak ada benturan antar planet. Masa planet itu cahaya kan, yang kita lihat itu. Ini cahaya, masa cahaya sama cahaya gimana sih? Iya sih, betul. Gitu. Ya harusnya ada, ya betul. Pendekatan sains juga penting ya ternyata ya. Ya sekali lagi bahwa yang menghancurkan alam semesta ini nanti di akhir hari akhir nanti adalah gelombang suara. Gelombang suara ya. Nah setelah Israfil, artinya setelah malaikat peniup sangkakala, lalu berikutnya adalah Malaikat Israel. Ini yang paling menakutkan, Ini menakutkan ya. gitu. Seperti dalam satu ayat itu ada wan nazi'ati gharqa itu kan. Iya. Bagaimana menggambarkan ya? Seperti apa tuh kan? Angker sekali kayaknya. Ini ada cerita dari kitab Dakwaiqul Akbar. Tapi Dakwaiqul Akbar tuh kadang-kadang agak lebay juga kalau cerita. Kitab Dakwaiqul Akbar menceritakan bahwa saat malaikat Israel atau malaikat maut itu diciptakan oleh Allah, itu Allah pakai hijab. Jadi kalau orang bangunan itu pakai seng-seng bangunan, jadi nggak kelihatan. Batas-batasannya gitu kan. Nggak kelihatan itu lagi bangun apa. Tapi hijabnya kan tinggi gitu kan. Pokoknya tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat ini Allah lagi bikin apa, lagi bikin proyek apa sih gitu. Nah ternyata setelah jadi dan hijabnya dibuka, terus Allah memerintahkan malaikat ini untuk terbang melintasi kawanan malaikat yang lain. Terbang sambil berteriak, sambil mengatakan bahwa akulah makhluk yang gitulah. Pokoknya ada kata-katanya yang disampaikan gitu sambil gagah sekali sambil terbang. Itu beberapa malaikat pingsan. Malaikatnya Malaikatnya aja pingsan juga. Gimana kita ya? Pingsan itu ada yang dengan melihat subhanallah ini gede banget makhluk. Malaikat aja kaget dengan bentuk ukuran dari malaikat Israel. terbelalak gitu kan. Terbelalak. Dan yang kedua adalah dia mungkin pingsannya karena gelombang suara yang dikeluarkan oleh malaikat Israel. Betapa menyeramkannya kayak Menakutkan memang cerita itu bikin kita tambah takut ya. Memang betul sekali. Jadi ketika malaikat Israel terbang sambil mengatakan aku adalah dewa kematian, katakanlah gitu. Nggak tahu bahasanya apalah gitu. Aku adalah orang yang siap aku adalah orang yang akan mengakhiri memisahkan antara ayah dan anaknya misalnya gitu sambil terbang. Nah, suara itu di telinga malaikat itu ya memekakkan gitu. Bikin konsentrasi buyar, ada yang pingsan juga banyak. Malaikat. Kemudian dikisahkan bahwa malaikat Israel ini sangat selain besar jumlah ini lebaynya di sini nih mungkin ya. Saya nggak tahu bentuk malaikatnya sih. Iya. Jadi jumlah mulutnya aja deh. Jumlah mulutnya itu sejumlah manusia yang ada di bumi. Gimana gitu kan? Jadi ini serius nih gitu kan.
Setidaknya sebesar bumi itu. Setidaknya kan sebesar bumi ya. Iya. Terus mulutnya itu ada Banyak orang-orangnya iya, gitu iya, kan. gitu. Terus matanya juga sejumlah itu katanya. Kalau Gimana digambarin, bayanginnya kalau sulit ya? ngebayanginnya sulit ya. Serem gitu. Pantesan malaikat pada kaget ya. Mm-mm. Iya. Jadi bentuknya besar, kemudian bentuknya juga mengerikan, menyeramkan. Sebagai dewa kematiannya gitu. Bahasa orang-orang Hindu ya. Iya. Bukan orang apa? Ya aliran kepercayaan lain tuh. Aliran kepercayaan Dewa kematian. Nah, malaikat Israel ini duduk di sebuah pohon. Mhm. Di pohon itu daun-daunnya tercatat semua nama manusia. Fabi, Ami, Zidni, ada semua catatannya di daun-daun pohon. Daun-daun pohon itu tadi kan. 40 hari sebelum Mas Fabi ini meninggal, Mhm. daunnya gugur. Jangan saya dong, kan ada 3 tadi. Mas Fabi aja. Oh iya. Gugur nih daunnya. Yang paling muda. Itu paling muda ya yang disuruh ya. Jarak antara gugurnya daun dengan jatuh ke pangkuannya malaikat Israel itu 40 hari. 40 hari. Oh, itu kenapa orang bilang 40 hari itu 40 hari itu dianggap sudah meninggal katanya Meninggal. gitu ya. Sudah tanda-tanda lah kalau Karena ya. memang daunnya sudah jatuh, Mhm. kemudian sudah 40 hari kemudian diterima oleh malaikat Israel. Mhm. Dibaca. Fabi jam sekian di mana gitu. Sama siapa? Kemudian Lagi apa? Kamu di mana sama siapa? Nah, Berbuat itu apa? lagu itu. Jangan Nah, itu jauh-jauh. tidak pernah satu detik pun terlewat. Datanglah malaikat Israel ataupun mengutus anak buahnya. Jadi nggak mesti malaikat Israel langsung. Biasanya kalau malaikat Israel yang dicabut adalah roh para nabi. Langsung pimpinannya yang datang tuh. Tapi kalau misalnya yang seperti mencabut nyawanya kucing gitu ya, anak buahnya aja juga cukup. Nah, diterimalah ini daun itu, barulah kemudian Google Maps. Mhm. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya ini, Fabi gitu kan. Jadi daun itu surat jalan ya? Surat jalannya dan alamatnya di situ, di barcode kan. Wah, ini orang ini. Kalau malaikat itu sudah Tapi 4.0. itu nggak pernah salah kan ya? Ya bisa jadi karena kita nggak tahu semua. Teman-teman ini analogi ya supaya teman-teman nyampe gitu obrolannya. Kalau misalnya dia kayak gini kita nggak nyampe ya obrolannya kan situ. Iya betul. Dulu kita Tidak mudah nggak dicerna. kalau menjelaskan nggak begini kan, karena belum ada teknologi baru, Betul, belum ada smartphone. betul. Sekarang kalau udah ada, ya kita manfaatkan untuk Betul. pendekatan. Contoh-contohnya Ini- biar kekinian lah ya. Iya. Contoh nih. Ya. Dulu di Al-Quran itu digambarkan para bidadari itu hidup di tenda-tenda. Sekarang ya saya nggak mau lah, ngapain bidadari hotel keluar dari mungkin ya. tenda? Dari hotel dong, dari penthouse dong. Iya. Keluar dari penthouse Iya. dengan glamor gitu kan. Iya. Masa di tenda-tenda? Iya. Kalau sama Itu- Selena Gomez gitu nanti ya. Itu bidadari apa gembel gitu kan. Nah, di Quran itu bahasanya di Pendekatannya, tenda-tenda. betul. Oh iya emang gitu kayak. Iya. Cuma di zaman itu cewek yang Tenda keluar itu. dari tenda itu udah mewah banget gitu. Mhm. Gambarnya udah lux gitu kan. Top lah pokoknya. Betul, banget. betul. Sekarang ya harus Pendekatannya harus menggunakan lebih pendekatan modern. yang baru. Betul. Jadi nanti si bidadari itu ada di istana, ada di hotel gitu kan. Mhm. Ada kolam renangnya. Jangan sungai terus dong. Iya, apa? Orang Indonesia dibilang nanti rumahnya di depan rumahnya tuh ada sungai-sungai, kebanjiran lagi dah gitu. Bayangannya Citarum nanti kan. Iya kan? Iya. Waduh bahaya, di surga kita kebanjiran lagi gitu. Iya. Ya, kolam renang gitu kan, water boom. Atau air yang susu madu kan melek ya kalau minumnya susu terus. Gitu. Artinya pendekatannya harus disesuaikan. Sehingga Maksudnya Allah apa sih? sampai. Maksudnya Allah itu surga enak loh. Gitu. Iya, maksud intinya adalah itu ya maksudnya. Nah, tadi sampai pembahasan di malaikat Israel. Belum lagi nanti soal neraka. Neraka kan isinya alat-alat pertukangan kan di kepala kita tuh. Ada gergaji, Iya, ada iya. golok, ada Begitu mengisahkannya kan ya. iya, ada kampak. Di kepala kita itu selalu neraka diasosiasikan dengan alat-alat pertukangan. Iya. Motong Itu tangan kalau yang gaji. masuk nerakanya tukang, seneng gitu. Iya. Ketemu Kolaborasi tuh. mulai ya. Iya. Ya apa ya? Pendekatannya fisik lah, gimana pun juga. Karena untuk menyiksa ya dengan alat-alat itu gitu. Tapi ada yang menarik dari malaikat Israel sebetulnya Ya. soal pencabutan nyawa. Ada beberapa orang yang sangat memang ketakutan ketika memang maut menjelang. Saat ajal ya. ajal Betul datang. Mas. Rasa sakit yang luar biasa, gambaran sakit yang luar biasa ketika maut itu sudah ada di malaikat maut sudah mendekati kita lah. Dan Bagaimana itu
rasa sakit yang kita alami sudah dikurangi dibebanikan kepada Nabi Muhammad. Segitu sakit itu pun sudah Ya, dikurangi. Nabi Muhammad meminta ketika bisa dia dicabut, kan sakitnya bukan main. Sakitnya bukan main. Pelan-pelan Israel. Itu malaikat Jibril nggak mau ngeliat. Jadi yang datang tuh Jibril, Mikail, kemudian Israel. Israfil masih di Israfil kan lagi ngelap-ngelap trompetnya gitu kan. Saat pencabutan nyawa Nabi Muhammad Saat itu, Kang. pencabutan nyawa Nabi Muhammad datang, kemudian singkat cerita udah tinggal cabutnya aja. Kan pertama ditawarin dulu. Setiap nabi itu pasti ditawari kapan mau meninggal. Nah, ini yang menarik, Kang. Mau sekarang Gitu ya. atau mau bulan depan atau mau tahun depan atau mau 100 tahun yang akan datang. Bahkan Nabi Muhammad dikasih pilihan, mau nggak kamu itu hidup sampai hari kiamat, kemudian mendapatkan kemewahan dunia. Terus kata Nabi Muhammad, saya mau ke Allah aja. Dikasih pilihannya itu. Dan kamu akan merasakan semua emas, perak, harta benda dunia, Segala kenikmatan di dunia, dan Kang. kekuasaan. Ya, Islam akan berjaya, kamu akan melihat kejayaan Islam itu. Dan akan menjadi raja di raja lah. Apakah mau meninggal sekarang? Kata Nabi Muhammad milih ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Ke Allah aja gitu. Nah, barulah ketika ditawari begitu, memberi keputusan, malaikat Israel mencabut nyawa dari tempat yang terbaiknya. Jadi nggak asal cabut. Kalau nyawa berandal-berandal itu sambil melengak gitu. Mau keluar dari mana, pokoknya ambil aja gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad tuh dari bagian kepala diambilnya. Dan pelan banget. Lembut gitu, Kang. Lembut banget. Jadi malaikat Israelnya juga dengan hati-hati ya, Hati-hati. terampil gitu. Itu baru dicabut jadi itu. Ya Allah, ini sakitnya luar biasa. Beginikah rasa sakit yang akan dialami oleh umatku? Iya. Kalau begitu timpakan semua rasa sakit itu ke saya. Subhanallah. Terus akhirnya ya dikurangi gitu. Dikurangi rasa sakit kita, ditimpakan kepada Nabi Muhammad semua. Itu malaikat Jibril nggak mau ngelihat. Karena malaikat Jibril kan teman Nabi Muhammad dari dulu ya. CS lah, Pak. CS ya. Sampai Isra Mi'raj, tur bersama kan Turun gitu. bersama, ya. Pertemuan pertama mereka di Gua Hiro. Di Gua Hiro Di di Gua dekap gitu kan. Tiba-tiba mau meninggal dengan kondisi yang sakit gitu ya. Sakit fisik akibat racunnya wanita Yahudi yang beberapa tahun sebelumnya. Dan juga sakit karena dicabut sakaratul maut gitu ya. Itu malaikat Jibril ngeliat ke sana gitu. Kalau sayanya di sini, malaikat Jibril meleng ke sana. Nggak menyaksikan loh pokoknya, ya. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, kenapa kamu nggak melihat aku? Kamu bete ya kalau sekarang tuh. Kamu bete yang lihat saya, nggak mau ngeliat saya. Malaikat Jibril tuh nggak mau tuh, sambil nangis itu. Karena melihat rintihan dari sakaratul maut itu. Subhanallah. Akhirnya dicabut terus sampai kemudian ada umati dan lain sebagainya gitu. Sampai selesai. Dan ini setiap roh yang dicabut oleh malaikat Israel nanti dibawa ke satu tempat tersendiri gitu ya. Jadi tidak ada istilah ruh gentayangan. Masa udah dicabut ya? Ya, uka tuh nggak ada. Lolos gitu. Malaikat Israel mana ini rohnya gitu, nggak mungkin. Itu terdeteksi semua kalau misalnya lolos juga ada di GPS-nya ada. Pasti ketangkep balik lagi. Tapi ya memang nggak pernah lolos gitu kan. Dibawa, dimasukin ke sebuah tempat gitu. Di sanalah berkumpul roh-roh yang baik dan yang jahat. Gak ada roh gentayangan. Itu adalah iblis memanfaatkan ketakutan manusia. Menyerupai jiwa-jiwa yang sudah meninggal Jiwa-jiwa yang sudah meninggal disangkanya itu adalah rohnya atau arwahnya gitu.